Di episode terakhir, Suke yang baru saja mendapatkan kekuatan akar spiritual 5 elemen menantang para tetua sekte surgawi yang mengejarnya setelah insiden di padang rumput. Dihadapkan dengan serangan maut dari ular api tetua dan senjata harta karun legendaris tali perangkap abadi, Suke melakukan aksi keras terakhir menggunakan emblem escape ilahi. Suke menghilang tepat di depan mata para pengejarnya. Namun, takdir menempatkannya di lokasi yang paling berbahaya, ruang harta karun milik sekte surgawi. Suke mulai menjarah mengisi inventaris sistemnya dengan pedang dan botol pil kultivasi. Karena kehabisan slot inventaris, Suke memutuskan strategi gila. Ia mulai menelan lusinan pil akumulasi energi dan pil kultivasi lainnya seolah-olah itu adalah permen. Tepat saat ia menelan pil terakhir dan bersendawa keras, pintu ruang harta karun terbuka. Seorang pemuda berjubah sekte muncul di area penyimpanan harta rahasia sekte Tianwei. Shuko dengan wajah ceroboh tengah sibuk mengumpulkan botol-botol pil. Tiba-tiba Suliang dengan pedang menggantung di punggung muncul dan membentaknya. "Siapa kau? Beraninya kau memasuki penyimpanan harta milik sekte Tianwei tanpa izin?" Shuke mengetahui ia masih memiliki Divine Triple Talisman tanpa sedikit pun rasa takut membalas dengan sikap sombong. "Bocah, apa kau tidak tahu siapa aku ini? Hal yang paling aku benci adalah ketika orang mengarahkan pedang mereka ke arahku." SS Suliang menggeram. Jangan banyak bacot, aku sendiri yang akan menghukummu karena memasuki area penyimpanan harta milik sekte Tianwei." Ia segera melepaskan serangan pedang yang dibalut ki spiritual elemen api. Pertarungan sengit pun pecah. Shuko menyadari susah menipu orang ini dan bahkan bergumam, kenapa semua praktisi iblis seperti ini hanya karena masalah kecil saja sudah dihukum. Shuko berusaha melawan menggunakan jurus terakhirnya, tetapi tiba-tiba rasa sakit muncul dari dalam tubuhnya. Shuke ambruk, darah membanjiri mulutnya dan ia batuk keras berkali-kali. "Jangan berpura-pura dasar pencuri," teriak lawannya. "Apa kau baru saja meminum semua pil ini?" tanya Suliang terkejut melihat botol pil juyuan berserakan. Sebuah pil juyuan bisa menghasilkan ki yang cukup untuk 1 bulan lebih. Apa orang ini mau bunuh diri karena mengetahui kejahatannya? Saat terkapar, sistem dalam diri Shuko segera merespons. Terdeteksi kelebihan spiritual chi di dalam tubuh. Apa kau mau mengaktifkan pemulihan diri otomatis? "Ya, cepat aktifkan," perintah Shuke. Berhasil mengaktifkan. Ini akan memakan 1 poin gertak setiap 2 jam. Shuke batuk lagi dan berusaha pulih, tapi sistem memberikan kabar buruk. "Kamu hanya menguasai bagian pertama dari teknik 5 elemen. Sistem tidak bisa menggunakan ki yang berada di tubuhmu. Kamu harus membeli buku bagian kedua." Ia kemudian melihat harga bagian kedua dari teknik tersebut, 100 poin gertak. "Apa-apaan dengan harga ini? Aku sudah banyak gertak hari ini, tapi aku masih tidak bisa membeli 1 buku ini," seru Shuke frustrasi melihat lawannya terluka parah. Suliang mendekat. "Kalau itu sangat sakit, bagaimana kalau aku memberimu kematian yang cepat?" Shuke mendongak, matanya memerah. "Jangan salahkan aku kalau kalian semua mati," ia berteriak dengan penuh amarah. "Kenyataan itu lebih berat daripada gunung atau lebih ringan daripada bulu. Jika aku masih hidup, maka kalian tidak akan tenang." Dan boom, sebuah ledakan cahaya putih yang menyilaukan dan Shuke menghilang. Suliang berdiri terpaku kebingungan. Tapi kata-kata diucapkannya membawa perasaan yang buruk. Sementara itu, Shuke muncul jauh dari lokasi pertarungan. Ia berseru lega, "Sial, untung saja aku pintar, kalau tidak pasti kepalaku sudah lepas." Setelah itu, notifikasi sistem muncul. "Selamat, kamu telah berhasil menggertak. Kamu mendapatkan 1 poin gertak, statusnya diperbarui. Pemain Shuke Alam, kondensasi ki lapisan ke-10, skill teknik 5 elemen, bagian pertama, pekerjaan tidak ada, lokasi benua Donghuang, status bentar lagi mati." Shuke yang kini terluka dan sekarat memanggil sistem. "Sistem bodoh, kau bilang akan membantuku mengendalikan dunia. Cepat bantu aku pikirkan suatu ide untuk situasi ini." Telah selesai memindai.
Menurut poin gertak dan status kesehatan pemain, sistem telah menemukan ide yang cocok. Suko menanti dengan cemas. Sistem kemudian menampilkan sebuah buku panduan untuk menghancurkan meridian. Ini berarti ia harus membiarkan meridiannya hancur, suatu tindakan yang seharusnya hanya dilakukan di tempat terpencil. Hancurkan meridianku, tunggu. Ide ini tidak terlihat kalau ini tidak membunuhku, gumam Sukwe. Meski begitu, ia mengambil keputusan nekat. Bodoh amatlah. Tidak masalah. Selama aku masih bisa hidup setelah ini. Rasa sakit yang ditimbulkan dari hancurnya meridian memaksanya muntah darah dan berteriak kesakitan. Setelah itu, ia merasakan rasa sakit yang sangat sakit selama 2 hari dan 2 malam. Setelah melewati penderitaan yang panjang, Suke terbaring tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia batuk-batuk dan mendapati seluruh tubuhnya diperban seperti mumi. Haha, aku masih hidup, gumamnya sebelum berteriak kesakitan saat mencoba bergerak. Ia kesal melihat perban di tubuhnya. Dokter baik macam apa yang melakukan ini ke pasiennya? Memperban aku seperti mumi ini. Sekarang bagaimana aku bisa pergi keluar dan menggertak? Saat ia terbaring, seorang gadis cantik berpakaian ungu biru masuk membawa keranjang. Akhirnya kau sudah bangun, kau sudah tertidur selama beberapa hari, sapa gadis itu. Gadis itu yang bernama Xiaoro menjelaskan bahwa ia menemukan Suke yang terluka parah setelah kembali dari gunung mengambil obat. Ia kemudian meminta tolong kepada saudaranya Erleng untuk membantunya membawa Suke turun. Xiaoro juga memperingatkannya agar tidak pergi ke gunung jika bukan orang sekitar, karena hutan itu sangat banyak binatang-binatang buas. Suke terpesona melihat kecantikan Xiaoro. Ya ampun, bagaimana ada gadis yang begitu cantik di sini? Jika ada gadis desa yang begitu cantik, bagaimana orang-orang tetap tenang di situasi ini? Meskipun masih terluka parah, Suke berusaha menjaga citra kerennya. Ia bangkit dan berkata, "Aku Suke tidak mengenal kata menakuti di dalam kamusku." Ia berbohong dengan berlebihan, mengklaim bahwa ia sebenarnya sedang berburu serigala kemarin malam dan bertengkar selama 2 hari 2 malam. Akhirnya berhasil membunuh semua serigala itu, lalu terluka. Intinya adalah aku sudah membunuh mereka semua dan aku terluka. Lalu bidadari turun ke bumi dan menyelamatkanku, katanya. "Aku bukan bidadari, aku namaku Xiaoro," kata gadis itu sambil tersipu. Suko tersenyum padanya. "Xiaoro, mulai saat ini kau adalah bidadariku," sambil memuji. Imutnya, wajah Xiaoro memerah dan ia pun melarikan diri dengan tersipu malu. Tak lama kemudian sistem pun berbunyi, "Kamu mendapat 2 poin gertak." Suco menyeringai senang. "Aku dapat 2 poin cuma begitu. Kalau ada waktu aku kembali lagi, aku akan mengatakan padaku, dia cantik lagi deh." Ia kemudian mengecek statusnya. Sistemnya menunjukkan pemain Sukwe Alam, kondensasi kilapisan ke-10, tahap menengah, XP, Zol 1000 poin, 07 skill, teknik 5 elemen, bagian pertama, teknik menghancurkan meridian, status baru sembuh di negara Huoyuan diburu sekte Tian. Wushu terkejut melihat kenaikan tahapnya. "Bukankah aku masih di tahap awal lapisan ke-10? Lalu bagaimana aku bisa menerobos tahap menengah?" Ia menduga ini berkat teknik menghancurkan meridian. Kalau iya, berarti tidak sia-sia rasa sakit yang aku lalui 2 hari 2 malam. Ia segera memerintahkan sistem, "Ayo mulai memperbaiki diri." Sistem merespons, "Memulai memperbaiki diri, 1 poin telah dikurangi." Suke kemudian bermeditasi merasakan proses perbaikan. Setelah masa perbaikan diri selesai, Suke menarik perban-perban yang membalutnya, memperlihatkan tubuhnya yang sudah benar-benar pulih. Hehehe. Ada apa ini? Tubuhku terasa penuh kekuatan. Saat ia berjalan keluar kamar tanpa busana, hanya membawa keranjang, Xiaoro kembali masuk dan menjerit kaget. "Aha!" Cucu segera berusaha menjelaskan. "Xiaoro, biarkan aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kau bayangkan."
Setelah memakai selimut, ia meyakinkan Xiaoru bahwa lukanya tidak separah itu sehingga ia bisa langsung sembuh. Dan ia juga meminta tolong Xiaoru untuk meminjamkan beberapa pakaian. Setelah 10 menit tidak ada tanda bahwa Xiaoru akan kembali, ia khawatir Xiaoru mengira ia adalah orang mesum dan memanggil orang untuk menangkapnya. Dengan berat hati Shuko memberanikan diri untuk mengintip keluar pintu. Ia menemukan desa itu kosong melompong. Tiba-tiba ia mendengar teriakan panik. Ia melihat penduduk desa berlarian dan berteriak, "Ayo selamatkan Xiaoru, kita tidak bisa membiarkan binatang itu berkeliaran di desa kita." Shuko terkejut, "Apa? Binatang? Siapa yang kalian panggil binatang?" Ia jengkel dan menendang pintu. "Kau mau mati? Hah?" Dia menunjuk kepada satu orang. Tidak disangka orang itu malah mengenali Sukue dan melarang Sukue untuk bergerak karena ia belum sembuh. Dia mendorong Sukue untuk masuk lagi ke dalam rumah dan berkata, "Biarkan kami saja yang mengurus binatang itu." Sukue bertanya, "Bukankah kalian sedang mencari aku?" Salah satu penduduk desa menjelaskan bahwa Xiaoru memanggil mereka untuk membantu memburu binatang buas yang turun gunung. Penduduk pun berkata, "Adik kecil, kami harus pergi sekarang. Kau tinggal di sini dan tunggu kami pulang mengadakan pesta daging." Sukue menurut dan berusaha memahami situasi. Binatang buas. Ia menyadari para penduduk desa sedang berjuang melawan binatang buas yang sangat besar dan kuat. Ia melirik sebuah lemari, bergegas membukanya dan mengambil kain apapun yang ada di dalam. Ia mendapatkan sehelai kain merah dan melilitkannya di pinggangnya, dan dengan kecepatan penuh ia berlari ke tempat kejadian. Penduduk desa terkejut melihatnya, bergumam, "Ya ampun, anak itu bergerak sangat cepat. Mungkinkah kalau dia praktisi master dari suatu tempat?" Sistem berbunyi, prestasi terbuka, gertakan tidak terlihat. Kamu menerima 5 poin gertak. Shuko menyeringai, 5 poin gertak? Seperti kata peribahasa, gertakan tidak terlihat yang paling mematikan. Binatang buas itu macan bertanduk, badannya sangat besar dan para penduduk kewalahan menghadapinya. Shuko baru saja tiba dan melihat binatang buas yang sangat besar itu. Dia berteriak, "Semuanya cepat mundur, biar aku yang mengurus binatang itu." Xiaoru yang sedang melindungi anak-anak dari hadapan binatang buas dan para penduduk yang ada di barisan depan menoleh ke belakang dan kaget. Mereka berseru menghalangi, "Tuan, kenapa kau kesini? Kau masih terluka, cepat kembali." Sukue mendorong mereka. Ia berteriak, "Tidak ada waktu untuk menjelaskan, biarkan aku yang mengurus binatang itu." Kepala desa dan penduduk lainnya pun meragukannya karena kondisinya. Namun Sukue menantang, "Orang yang pernah membunuh ratusan binatang sendirian. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa tanya pada Xiaoru." Tiba-tiba binatang buas itu mengamuk dan melukai para penduduk garis depan. Ia menerkam Xiaoru dalam bahaya. Binatang buas itu menyerang ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Sukue berlari berusaha menyelamatkan Xiaoru. Xiaoruku hanya bisa pasrah dengan kondisinya. Akan tetapi, tepat sebelum singa itu mencapai Xiaoru, Sukue berhasil menahan terkaman binatang buas itu. Xiaoru yang terperangkap hanya bisa berteriak, "Tuan." Sukue menepis serangan binatang buas tersebut dan menendangnya hingga terpental cukup jauh. Para penduduk sekitar terperangah melihat aksi Sukue seakan tak percaya ada orang sekuat itu. Dia mendapatkan beberapa poin gertakan, berhasil menggunakan gertakan tidak terlihat. Kamu menerima 3 poin gertak. Berhasil menggunakan gertakan tidak terlihat. Kamu menerima 8 poin gertak. Sukue menyadari bahwa kulit binatang itu sangat tebal sehingga kakinya terasa mati saat menendang. Ia berteriak kepada Xiaoru, "Xiaoru, mundurlah dengan hati-hati. Aku akan mengakhirinya dengan cepat. Aku tidak bisa membiarkannya merusak desa ini. Mati!" Seru Sukue. Sukue melompat maju mendaratkan sebuah pukulan yang membuat binatang buas itu kembali terpental dan mendaratkan pukulan terakhirnya hingga binatang buas itu menghantam tanah. Kepala desa dan Xiaoru terkejut melihat kekuatan Sukue. Kepala desa bergumam, jika itu dia, mungkin dia bisa mengalahkan mereka yang abadi. Binatang buas itu kalah. Sukue berdiri di atas bangkai singa bertanduk.
Sistem memberikan pemberitahuan, kamu mengalahkan singa bertanduk, berhasil menggunakan gertakan tidak terlihat. Kamu menerima 6 poin gertak. Kamu telah membunuh singa bertanduk, kamu menerima 100 XP. Tak lama kemudian sisa energi dari tubuh binatang itu terserap ke dalam tubuh Shukwe. Notifikasi kembali keluar, selamat, kamu telah menembus tahap pembangunan dasar. Kamu telah menerima 1 hadiah besar. Mengingatkan pemain, kamu harus melatih skill teknik 5 elemen sampai ke puncak, jadi segera memulai tahap menengah. Cuke berteriak kegirangan, lalu dia terkaget karena para penduduk menarik dan mengangkat badan Shukwe ke atas. Mereka bersorak meneriakan hidup panjang untuk pahlawan. Seorang penduduk mengatakan, saudara kecil, apa kau memakai kekuatan bawaan? Kau akan menjadi orang besar suatu saat. Lalu seorang yang lain mengatakan, apa yang dikatakan oleh kepala desa itu benar. Kau adalah pahlawan yang dikirim oleh surga untuk membantu kami. Shukwe berkata dengan bangga, kalian terlalu melebihkan aku. Jika ada binatang yang mengganggu kalian, lagi aku akan memburu mereka semua. Kegirangan tak terus berlanjut, angin sepoi meniup tubuh Shukwe yang hanya mengenakan kain merah itu. Ini sangat dingin, katanya. Memerapa mata mengamati penampilan Shukwe, sedikit malu, Xiaoru yang melihatnya menyadari bahwa kain merah yang dipakai Shukwe itu sama dengan miliknya. Kepala desa mengingatkan Xiaoru untuk segera memberikan Shu ke sebuah pakaian. Tak memakan waktu lama, Xiaoru kembali membawa sebuah pakaian. Dengan malu, dia memberikan pakaian itu kepada Shukwe, lalu segera pergi perlahan. Melihat tingkah Xiaoru, Xu tertawas, hahaha, dia sangat lucu. Lalu seorang nenek berkata padanya, hei anak nakal. Shukwe terheran, apakah ada yang salah dengan apa yang dikenakannya? Apa karena motif bunga ini? Lalu ia pun menanyakan kepada nenek tersebut, nenek, kenapa Anda menyebutku anak nakal? Nenek Itetu menjawab, apa kau tidak tahu kalau yang kau kenakan itu? Jawaban nenek belum selesai, dia sudah lari kabur karena menyadari bahwa yang ia kenakan itu adalah mikik Xiaoru. Adegan berganti ke sore hari, Cuko sedang berendam di sebuah pemandian air panas. Dia dengan iseng membuka panel status di sistem. Pemain Shukwe Alam, tahap awal membangun pondasi, XP 202.000 poin gertak 25 poin, skill teknik 5 elemen. Bagian awal, ia mengeluh karena meskipun ia sudah mengumpulkan 25 poin gertak, ia masih jauh dari harga teknik 5 elemen. Bagian kedua yang berharga 100 poin gertak. Shukwe baru menyadari bahwa ada toko di dalam sistem. Dia terkejut melihat isi dari toko sistem yang menjual weapon, armors, skills, dan pills. Skill di toko diurutkan berdasarkan tingkatan Huang, Xuan, Di, dan Tian, dari yang paling rendah hingga paling kuat. Teknik yang lebih kuat dari Di dan Tian masih terkunci karena level pemain masih terlalu rendah. Skill tingkatan Huang hanya memerlukan 1-5 poin. Shukwe terkejut melihat begitu banyak skill yang disediakan sistem, tetapi karena levelnya masih rendah dan poinnya masih sedikit, dia hanya bisa memilih skill tingkat Huang. Dia tersentak melihat daftar skill yang ditampilkan. Teknik 9 pedang tersendiri, teknik tingkat dewa ini ternyata hanya tingkatan Huang. Pasti ada yang tidak benar, ini seharusnya teknik yang sangat langka. Ku akan mencoba melihat yang lain dulu. Ia pun memilih tingkatan Xuan. Di dalam daftar tingkat Xuan ada skill 18 pukulan naga jatuh seharga 5 poin. Lalu dia lanjut memilih skill ada pedang es misterius, teknik api, pedang 3 jenis api, tapak emas. Ia harus memilihnya dengan hati-hati. Karena terlalu asyik memilih skill, tak sadar hari telah berganti malam. Ia berpindah tempat dari pemandian dan melanjutkan memilih skill. Kali ini ia membuka tingkatan DI. Matanya terbelalak kaget. Ia menemukan banyak skill kuat yang biasa digunakan para dewa di sini. Nyanyian menghancurkan singa harimau, api membelah gelombang laut. Dia merasa benar-benar mendapat jackpot.
Ia lalu berkonsentrasi sejenak karena ia hanya bisa membeli satu skill dengan poinnya saat ini. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk membeli skill naga yang meneberang 4 lautan luas, 9 tahap perubahan naga, harga 20 poin gertak. Setelah membeli, Sukue langsung mewarisi skill tersebut. Ia mendapat beberapa pengetahuan dari skill tersebut. Tahap pertama, memperkuat kekuatan, mengatasi kelemahan. Tahap kedua, kekuatanmu meningkat 2 katan ketika mencapai tahap ke-9. Kekuatanmu akan meningkat, kamu akan bisa mengontrol dan memperkuat bakat alamimu dengan 9 perubahan naga. Ketika teknik ini mencapai puncak, KAU akan bisa bersikap sombong dimanapun. Setelah proses selesai, ia tidak merasakan perubahan yang signifikan. Notifikasi muncul, skill perubahan naga, proses 0%, masih di tahap pertama. Sukue memilih menyisakan 5 poin untuk berjaga-jaga karena ia tak ajak tahu apa yang terjadi di masa depan. Seketika ia teringat bahwa masih ada hadiah besar yang ia dapatkan ketika naik level. Dia terkekeh kegirangan.